Akidah Akhlak, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Karakteristik umum peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah, ciri khusus usia peserta didik Madrasah Ibtidaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amelia Trikurniasari, Rizka Wulandari, dan Fitria dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C semester 5. Di sini kami mendapat materi tentang karakteristik umum peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah dan ciri khusus usia peserta didik Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja, yang pertama yaitu karakteristik umum peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Perkembangan kognisi atau intelektual anak berjalan secara gradual, bertahap, dan berkelanjutan seiring bertambahnya umur. Walaupun dalam perkembangan kognisi pada usia-usia tertentu memiliki pola umum, tetap ada peluang bahwa sebagian anak menunjukkan perkembangan lebih awal dari pola umum tersebut. Rata-rata umumnya perkembangan kognisi anak usia Madrasah Ibtidaiyah berkisar antara 6-13 tahun mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Masa sekolah tingkat SD atau MI dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, masa kelas-kelas rendah SD MI sekitar 6 tahun sampai dengan usia sekitar 8 tahun. Yang kedua, masa kelas-kelas tinggi SDMI yaitu kira-kira 9 sampai kira-kira usia 12. Masing-masing fase memiliki karakteristik masing-masing, di antaranya yaitu masa kelas rendah. Yang pertama, adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah. Yang kedua, adanya sikap yang cenderung untuk memenuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Yang ketiga, ada kecenderungan memuji diri sendiri dan masih ada sifat egosentris. Yang keempat, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain untuk meremehkan anak yang lainnya. Lalu ada masa kelas tinggi. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, ada minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran khusus. Yang keempat, anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Selanjutnya, yaitu karakteristik peserta didik di SD atau MI, yaitu senang bermain. Ada juga senang bergerak, lalu senang bekerja kelompok, dan yang terakhir, senang memperagakan sesuatu. Nah, itu ada penjelasannya teman-teman. Yang pertama ada senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD atau MI untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD atau MI seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Yang kedua, senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD atau MI dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Selanjutnya yaitu senang bekerja kelompok. Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif, mempelajari olahraga, dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok serta belajar keadilan dan demokrasi. Selanjutnya, senang memperagakan sesuatu. Bagi anak SD atau MI, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri.
Sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Karakteristik belajar anak usia madrasah ibtidaiyah. Pembentukan pola-pola dasar belajar terjadi pada proses pembelajaran anak-anak madrasah ibtidaiyah. Seperti halnya belajar yang merupakan suatu proses memperoleh perilaku secara keseluruhan. Proses perubahan itu menyangkut pola dasar yang meliputi generalisasi, diskriminasi, pembentukan, dan penghapusan. Keempat bentuk dasar tersebut sebenarnya telah diperoleh sebelum anak masuk ke sekolah dasar. Akan tetapi, hal itu diperkuat lagi setelah anak memasuki sekolah dasar. Penjelasan selanjutnya yaitu ciri khusus usia peserta didik madrasah ibtidaiyah. Yang pertama ada kelas 1 yaitu usia 6-7 tahun, kelas 2 ada usia 8 tahun, kelas 3 usia 9 tahun, kelas 4 usia 10 tahun, kelas 5 usia 11 tahun, kelas 6 dan usia 12 tahun. Penjelasan yang pertama yaitu kelas 1 SD atau MI. Pemikirannya masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu. Yang kedua yaitu kelas 2 SD atau MI. Suka kegiatan kelompok, suka menghasilkan sesuatu, sering bekerja dengan keras atau kuat, mulai mahir dalam keterampilan dasar, mulai merasakan kemampuan keterampilannya. Yang ketiga, kelas 3 SD atau MI. Senang menghasilkan sesuatu dan mengkoreksi diri sendiri, mulai mengenal dunia yang lebih luas, sedikit berimajinasi dan rasa ingin tahu. Yang keempat ada kelas 4 SD atau MI. Daya ingat cukup bagus, kemampuan pada hal yang abstrak mulai meningkat, menyukai aturan dan hal-hal yang masuk akal, mengklasifikasi dan mengumpulkan hal-hal yang disukai, dan suka menyusun. Selanjutnya yaitu kelas 5 SD atau MI. Mampu merefleksikan atau memperbaiki tugas berikutnya, dapat berpikir abstrak, dapat membangun dan memodifikasi aturan, memusatkan perhatian pada pengembangan bakat dan memandang dunia dari berbagai segi, suka berargumentasi. Dan yang terakhir yaitu kelas 6 SD atau MI. Kemampuan memahami hal yang abstrak meningkat, muncul kemampuan pada keterampilan tertentu, dan dapat akan melihat dua sisi dari sebuah argumen. Itulah penjelasan dari kelompok 7 mengenai karakteristik umum peserta didik di madrasah ibtidaiyah serta ciri khusus usia peserta didik madrasah ibtidaiyah. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas atau tidak tepat, dan jika kalian belum paham silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.